Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai algoritma brute force dan juga algoritma divide and conquer. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada saya sendiri, Tengku Raja Suwabarwana, Fauzan Aroyan, dan Maureen Andresta. Oke, langsung aja untuk PPT-nya bisa ditampilkan. Oke, di sini kita mengambil tema yaitu algoritma brute force dan algoritma divide and conquer. Jadi yang pertama itu ada brute force. Jadi brute force ini definisinya algoritma brute force adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mencari solusi dengan cara mencoba semua kemungkinan secara berurutan hingga menemukan solusi yang benar. Metode ini sering digunakan ketika tidak ada cara yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut. Algoritma brute force adalah metode yang sederhana dan kuat karena dia tidak mengandalkan pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya itu tujuan algoritma brute force. Tujuan utama ini dia mencari solusi dari sebuah masalah dengan menguji semua kemungkinan secara sistematis. Di sini ada beberapa tujuan utama dari penggunaan algoritma ini meliputi yang pertama itu pencarian solusi. Dia menggunakan pendekatan yang paling sederhana untuk menemukan solusi dari sebuah masalah. Yang kedua yaitu verifikasi. Memastikan bahwa solusi yang ditemukan adalah benar dengan menguji semua kemungkinan. Yang ketiga, pemahaman masalah, yaitu mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang dihadapi. Selanjutnya, yaitu cara kerja brute force. Yang pertama itu inisialisasi. Langkah pertama adalah inisialisasi di mana semua parameter dan variabel yang diperlukan diatur dengan nilai awal. Yang kedua, iterasi. Algoritma akan memulai iterasi melalui semua kemungkinan secara berurutan. Yang ketiga, pengujian. Pada setiap iterasi, algoritma akan menguji apakah solusi yang dihasilkan benar atau tidak. Yang keempat, pemutakhiran. Jika solusi yang ditemukan adalah yang benar, maka algoritma akan menghentikan iterasi dan menghasilkan hasil. Jika tidak, algoritma akan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Yang kelima, yaitu penyelesaian. Algoritma akan menghasilkan solusi yang benar setelah mengecek semua kemungkinan. Selanjutnya ada kelebihan. Pertama ini ada mudah diimplementasikan. Algoritma brute force sederhana dan langsung, sehingga mudah untuk dipahami dan diimplementasikan oleh programmer dari semua tingkat keahlian. Yang kedua, kepastian solusi. Ini salah satu keunggulan utama dari algoritma brute force adalah kepastian solusi. Algoritma ini akan selalu menemukan solusi jika ada solusi yang tersedia. Ini membuatnya sangat andal dalam situasi di mana kesalahan tidak dapat diterima. Yang ketiga, universalitas. Algoritma brute force dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah tanpa perlu modifikasi yang signifikan. Hal ini membuatnya serbaguna dalam berbagai konteks. Selanjutnya kekurangan. Yang pertama itu tidak efisien untuk ruang solusi besar. Algoritma ini mengevaluasi semua kemungkinan yang berarti jumlah operasi bisa menjadi sangat besar ketika ruang bertambah. Yang kedua, membutuhkan waktu komputasi yang tinggi. Karena harus mencoba setiap kemungkinan, algoritma brute force seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan masalah, terutama pada masalah dengan banyak kemungkinan. Yang ketiga, tidak efisien untuk masalah kompleks. Untuk masalah dengan tingkat kompleksitas tinggi, algoritma brute force seringkali tidak efisien. Penyelesaian masalah dalam waktu yang wajar mungkin menjadi tidak mungkin dengan pendekatan ini. Bentar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, selanjutnya adalah algoritma divide and conquer. Divide and conquer adalah sebuah metode penyelesaian di mana masalah besar dipecah menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil dan lebih mudah diselesaikan. Metode ini biasanya melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama adalah pembagian atau divide. Masalah besar dipecah menjadi submasalah yang lebih kecil. Yang kedua adalah penaklukan atau conquer. Setiap submasalah diselesaikan seringkali secara rekursif. Yang terakhir adalah combine, di mana solusi dari submasalah digabungkan untuk menyelesaikan masalah asli. Tujuan dari algoritma divide and conquer, yaitu untuk menyederhanakan penyelesaian masalah yang kompleks dan besar dengan cara membaginya menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah untuk diatasi. Yang pertama adalah efisiensi waktu. Dengan memecah masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil, algoritma dapat menyelesaikan setiap bagian lebih cepat dibandingkan menyelesaikan masalah secara keseluruhan dalam satu langkah.
Yang kedua adalah pengurangan kompleksitas. Masalah besar yang kompleks seringkali lebih mudah dipecahkan ketika dipecah menjadi bagian-bagian lebih kecil, yang masing-masing dapat dipecahkan secara independen. Yang ketiga adalah penggunaan rekursi. Divide and conquer memanfaatkan rekursi untuk menyelesaikan submasalah yang dapat membuat algoritma lebih elegan dan mudah dipahami. Yang keempat adalah mempermudah implementasi. Beberapa masalah yang rumit lebih mudah untuk diimplementasikan dalam bentuk divide and conquer karena struktur rekursifnya yang alami. Cara kerja dari algoritma ini yang pertama adalah divide, yaitu pecah masalah besar menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil dan independen satu sama lain. Yang kedua ada conquer, selesaikan setiap submasalah secara rekursif. Jika submasalah masih terlalu besar, ulangi langkah pembagian. Yang ketiga adalah combine, yaitu menggabungkan solusi dari submasalah yang telah diselesaikan untuk membentuk solusi akhir dari masalah asli. Kelebihan dari algoritma ini yang pertama adalah efisiensi komputasi. Algoritma divide and conquer seringkali lebih efisien dibandingkan metode brute force. Dengan membagi masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil, algoritma ini dapat mengurangi kompleksitas waktu komputasi secara signifikan. Yang kedua adalah kemudahan dalam paralelisasi. Sub-masalah yang dihasilkan dari pemecahan masalah utama dapat dikerjakan secara independen dan paralel, memungkinkan pemanfaatan arsitektur komputer multi-threaded atau multi-core. Yang ketiga adalah penggunaan rekursi. Algoritma divide and conquer menggunakan rekursi yang membuat kode lebih rapi dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, untuk kekurangan dari algoritma divide and conquer, yang pertama adalah overhead rekursi. Pemanggilan fungsi rekursif berulang-ulang dapat menambah overhead, terutama jika kedalaman rekursi sangat besar. Ini bisa menyebabkan konsumsi memori yang tinggi dan memperlambat eksekusi. Yang kedua adalah kesulitan dalam implementasi, yaitu membagi masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan menggabungkan hasilnya. Seringkali lebih rumit dan membutuhkan pemikiran yang mendalam dibandingkan dengan metode brute force. Yang ketiga adalah tidak efisien untuk masalah kecil. Untuk masalah yang sangat kecil, overhead dari memecah dan menggabungkan sub-masalah mungkin tidak sepadan dengan keuntungan efisiensi yang diperoleh, sehingga metode brute force atau metode lainnya mungkin lebih efisien. Oke, selanjutnya untuk programnya akan dijelaskan oleh Fauzan Aroyan. Oke, di sini ada program brute force and divide and conquer. Yang pertama itu di sini ada import ether tools, di mana ini tuh untuk mengimport modul ether tools untuk menghasilkan permutasi. Yang kedua itu di sini ada import tabulate. Di sini import tabulate untuk membuat table yang lebih rapi. Terus di sini ada fungsi namanya fungsi total distance dengan dua parameter yaitu path dan juga distance. Fungsi ini untuk menghitung jarak total dari rute yang diberikan. Di sini kita inisialisasi jarak total sebesar 0, lalu ini inisialisasi string untuk menyimpan proses perhitungan jarak menggunakan path string. Di sini ada looping for i in range untuk iterasi melalui setiap pasangan kota dalam rute. Lalu di sini ada fungsi distance untuk menambahkan jarak antar kota, ada fungsi path string untuk menambahkan jarak string proses. Lalu di sini ada fungsi distance kurang lebih menambahkan jarak kembali ke kota awal, juga path string yaitu menghapus tanda tambah yang terakhir. Lalu sini ada return distance dan juga path string untuk mengembalikan jarak kota dan string proses. Yang kedua ada fungsi dari TSP brute force dengan dua parameter yaitu distance dan juga start city. Fungsi ini untuk mencari rute terpendek menggunakan algoritma brute force. Sini ada min path untuk inisialisasi rute terpendek, ada min distance untuk inisialisasi jarak terpendek dengan nilai tak hingga menggunakan tipe data float. Sini ada alpath untuk inisialisasi daftar untuk menyimpan sebuah rute. Di sini ada permutation dengan looping for. Ini fungsi ini untuk menghasilkan semua permutasi dari kota-kota kecuali kota awal. Di sini ada for, iterasi melalui setiap permutasi. Di sini ada fungsi perm untuk menambahkan kota awal di awal dan akhir setiap permutasi. Di sini ada kondisi if untuk memeriksa apakah jarak saat ini adalah yang terpendek. Lalu di sini ada fungsi untuk memperbarui jarak terpendek dan juga untuk memperbarui rute terpendek. Lalu di sini kita kembalikan lagi rute terpendek, jarak terpendek, semua rute dan juga
dan juga jumlah operasi. Lalu di sini ada fungsi untuk divide and conquer dengan dua parameter, yaitu R jika level sama dengan 0. Fungsi ini untuk mencari minimum menggunakan algoritma divide and conquer. Di sini kita menampilkan dulu proses divide-nya. Lalu di sini ada pengkondisian jika untuk basis kasus. Lalu di sini untuk menampilkan proses dari conquer-nya. Lalu jika sudah, kita kembalikan nilai R-nya. Lalu di sini ada mid untuk menentukan titik tengah. Ada left min untuk memproses bagian kiri, ada right min untuk memproses bagian kanan. Di sini juga ada result untuk mengembalikan nilai minimum dari kedua bagian. Di sini ada printf untuk menampilkan proses merge, dan juga untuk return untuk mengembalikan nilai result. Di sini ada pen mengambil input untuk jumlah kotak. Di sini ada distance untuk menginisialisasi metrik jarak. Di sini juga ada looping for untuk mengambil input jarak antar setiap pasangan kotak. Di sini terdapat juga looping for J. Di sini untuk menyimpan jarak dalam matriks dan juga matriks simetris sehingga jaraknya sama. Di sini ada start city char untuk mengambil input kota awal. Dengan sini kita akan menginput kota misalnya seperti A, B, C, dan juga seterusnya. Dan juga ada start city dengan sini itu untuk mengubah karakter kota awal menjadi indeks. Terus ada fungsi untuk menjalankan fungsi TSP brute force dan menyimpan hasilnya. Lalu di sini ada fungsi data untuk menyimpan semua rute dan juga jaraknya dalam list data. Di sini ada headers. Di sini ada memanggil import dari tabel tadi untuk membuat format dalam tabel yang rapi. Terus di sini ada kita tampilkan tabelnya. Di sini kita akan menampilkan rute perjalanan terpendek, proses perhitungannya, dan juga bobot totalnya menggunakan fungsi-fungsi seperti optimal path string, optimal path process sebanyak 3 kali. Di sini untuk mengubah indeks kota menjadi karakter, menambahkan jarak kembali ke kota awal, dan juga menghapus tanda tambah yang terakhir. Di sini kita print juga untuk hasil-hasilnya untuk menampilkan rute terpendek, menampilkan proses perhitungan jarak, dan juga menampilkan bobot total. Selanjutnya di sini juga ada menampilkan hasil proses dari divide and conquer. Dan juga di sini ada menampilkan kompleksitas waktu berdasarkan jumlah operasi yang telah dilakukan. Ya, selanjutnya di sini adalah untuk mendemokan programnya. Oke, di sini kita run. Nah, di sini kita bisa enter number of cities. Jadi kita bisa masukkan jumlah kota yang mau kita buat. Bisa 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Kita misalnya di sini masukkan 4 kota. Nah, kemudian kita masukkan jarak antar 4 kota tersebut. Misalnya yang pertama di sini adalah jarak dan kota A dan kota B. Misalnya kita masukkan 10. Kota A dan kota C kita masukkan 12. Kota A dan kota D kita masukkan 17. Selanjutnya adalah kota B dan kota C kita masukkan 20. Kota B dan kota D kita masukkan 19. Kota C dan kota D yang terakhir berarti adalah kita masukkan 15. Nah, kemudian di sini ada enter the start city. Nah, di sini kita memilih kota mana yang mau kita buat sebagai start dan finishnya. Kita bisa pilih kota A start dari kota A dan finish di kota A. Kita bisa pilih kota B dan finish di kota B dan selanjutnya. Misal kita di sini buat kota A ke kota A, berarti kita tulis kita buat di sini aja. Nah, dia akan menampilkan jarak rute perjalanan apa aja yang didapat dari kota A menuju ke kota A kembali. Ini adalah rute perjalanan, proses, dan juga bobotnya. Nah, di sini untuk brute force-nya, di sini dia membandingkan seluruh rute dari perjalanan ini secara satu persatu, dan kemudian dia akan mencetak rute perjalanan terpendeknya, di mana untuk brute force di sini ada dengan rute perjalanan terpendeknya adalah 56. Nah, beda dengan divide and conquer, di mana total dari banyaknya rute perjalanan ini ada 62, 56, 68, dan sebagainya itu dimasukkan ke dalam sebuah array.
Nah, array ini kemudian akan diproses menggunakan divide and conquer. Yang pertama dia tadi sesuai programnya membagi menjadi dua. Di sini ada 62, 56, dan 68. Dan juga yang di bawahnya ada 56, 68, juga 62. Dia dibagi menjadi dua. Yang mana setiap pembagian ini akan diselesaikan satu persatu. Yang mana dia di-divide, di-conquer, lalu dia akan di-merge lagi, digabungkan lagi. Dan diurutkan menjadi yang terkecil, karena di sini mencari rute terpendek. Nah, setelah sampai yang bagian paling akhir digabungkan, maka dia akan dapat rute perjalanan terpendeknya menggunakan divide and conquer, dan hasilnya juga 56. Sama seperti brute force. Nah, untuk kompleksitas dari algoritma brute force TSP ini adalah O6 atau ON. Nah, 6 ini didapat dari banyaknya rute perjalanan ini atau operation count-nya tadi. Dan untuk kompleksitas waktu algoritma divide and conquer itu adalah O n log n. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut untuk kompleksitas waktu dari brute force TSP ini memiliki kompleksitas waktu ON di mana n adalah jumlah kota. Hal ini terjadi karena algoritma ini mencoba semua permutasi yang mungkin dari perjalanan yang jumlahnya adalah n faktorial. Dan untuk kompleksitas waktu divide and conquer itu untuk menemukan nilai minimum memiliki kompleksitas waktu O n log n, di mana n adalah jumlah elemen arraynya. Ini lebih efisien dibandingkan dengan kompleksitas ON dari algoritma linear sederhana, karena pendekatan rekursifnya yang memecah masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil. Nah, di sini untuk algoritma brute force-nya kita juga bisa hitung secara manual. Nah, seperti yang udah dipelajari sebelumnya, untuk setiap operasi aritmatika, inisialisasi, ataupun mencetak atau print, itu didefinisikan sebagai algoritma konstan atau O1. Di sini maka dibuat O1. Nah, di sini ada perulangan for. Untuk perulangan itu didefinisikan sebagai algoritma lanjar atau ON. Dan untuk yang di dalamnya berarti itu dikali dengan O1. ON dikali O1 ditambah O1 hasilnya bakal ON juga. Nah, di sini juga sama O1, di sini ON, karena ini ada perulangan ON dikali yang di dalamnya adalah algoritma konstan O1, maka hasilnya ON juga. Nah, apabila ini ditambahkan semuanya, O1 ditambah ON dikali O1 tambah O1 tambah ON dikali O1 ditambah O1. Nah, nanti hasilnya kan O1 ditambah ON ditambah ON. Ini sama aja kayak O2N. O2N ini karena konstantanya itu tidak diperlukan, maka dia akan jadi ON atau algoritma lanjar. Nah, kalau untuk kompleksitas waktu dari divide and conquer ini kita bisa pakai teorema master. Yang mana dalam teorema master ini ada 3 case yang bisa digunakan seperti yang ada terlihat pada PPT ini. Nah, di sini kita masukkan rumus TN-nya. TN itu AT N per B plus Fn. Nah, di sini kita masukkan TN-nya 2T N per 2 plus ON. ON ini untuk Fn-nya. Nah, di sini didapatkan A-nya itu sama dengan 2, B-nya 2, dan D-nya 1. Nah, di sini kita masukkan A 2, B2, B pangkat D artinya 2 pangkat 1, jadi 2. Di sini 2 sama dengan 2, yang artinya A sama dengan B. Nah, untuk A sama dengan B, kita bisa langsung dapat untuk kompleksitas waktunya itu O N pangkat D log N. Atau yang bisa diringkas O N log N. Nah, untuk perbandingan brute force dan divide and conquer ini, untuk kesimpulannya yang pertama adalah di efisiensi, divide and conquer lebih efisien daripada brute force TSP dalam hal waktu komputasi. Divide and conquer memiliki kompleksitas O n log n, sedangkan brute force TSP memiliki kompleksitas O n. Yang kedua, solusi optimal. Brute force TSP lebih menjamin solusi optimal dengan masalah TSP, untuk masalah TSP dengan mencoba semua permutasi rute, sedangkan divide and conquer hanya mencari nilai minimum dalam array dan tidak menjamin solusi optimal untuk TSP. Yang ketiga adalah praktikalitas, yang mana brute force TSP hanya praktis untuk jumlah kota yang kecil karena kompleksitas eksponensialnya, sedangkan divide and conquer lebih praktis untuk array besar karena kompleksitasnya lebih rendah.
Dan terakhir adalah kesimpulannya, algoritma brute force dan divide and conquer memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Brute force sederhana dan menjamin solusi optimal, tetapi tidak efisien untuk masalah besar dengan kompleksitas waktu yang sangat tinggi, seperti ON. Sebaliknya, divide and conquer lebih efisien dan scalable dengan kompleksitas waktu lebih rendah, seperti O and log n. Tetapi implementasinya lebih kompleks. Pemilihan algoritma tergantung pada ukuran dan sifat masalah. Gunakan brute force untuk masalah kecil dan divide and conquer untuk masalah besar. Oke, sekian presentasi dan program yang kami dapat berikan dan sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.